Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Segala puji dan puja kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan banyak lagi nikmat-nikmat yang patut kita syukuri. Salawat beri salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam kajian Islam secara online yang diselenggarakan oleh Yayasan Bunyan Jakarta. Baik, agar kajian ini merupakan berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita buka sama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tema kita hari ini kita akan membahas mengenai 5 sifat ulama akhirat. Bahasan ini saya ambil dari tulisan seorang guru saya, Ustadz Ainur Rafiq Soleh, mudah-mudahan Allah berkahi beliau dari tulisan beliau ini kita akan membahas 5 sifat ulama akhirat. Apa saja sifat ulama akhirat itu? Ada 5 akhlak termasuk tanda-tanda ulama akhirat. 5 akhlak ini dia pahami dari 5 ayat Al-Quran, yaitu rasa takut, khusyuk, tawadu, berakhlak baik, dan lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Ini bisa dilihat dari buku Ihya Ulumuddin yang dibahas juga oleh Imam Al-Ghazali. Kita bahas satu-satu kita bahas satu-satu apa sih tanda-tanda atau sifat ulama yang cinta kepada akhirat. Yang pertama kali, ulama yang cinta akhirat atau ulama akhirat memiliki sifat rasa takut. Rasa takut inilah yang membuat dia itu ketika dia mengajak seseorang, dia betul-betul karena Allah. Karena dipahami dalam surah Al-Fatir ayat 28. Adapun rasa takut dipahami dari firman Allah Subhanahu wa taala. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Jadi semakin tinggi ilmu seseorang, semakin dia bergelar ulama, dia semakin takut kepada Allah. Karena apa? Semakin tahu dia rasa cinta pada Allah, semakin dekat dia kepada Allah, semakin tahu dia syariat-syariat yang telah digariskan oleh Allah, semakin dia takut, takut kalau dia ada riaknya, takut amalannya ada sifat-sifat sombongnya. Karena itu dia selalu memohon kepada Allah agar dibersihkan dari sifat-sifat ria, ujub, bangga diri atau apalah yang bisa merusak amalannya. Jadi semakin tinggi seseorang ilmunya, apalagi kalau dia sudah ulama yang baik, ulama yang betul-betul cinta akhirat, ulama akhirat, dia semakin takut dengan Allah karena dengan ilmunya membuat dia itu semakin melaksanakan syariat-syariat Allah dan dia menjauhkan larangan-larangan Allah dijalankan segala perintah-perintahnya, dijauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang cinta akhirat adalah ulama yang takut kepada Allah. Yang kedua, ulama yang akhirat, cinta akhirat adalah ulama yang memiliki sifat khusyuk. Khusyuk di sini adalah bagaimana yang dalam surah Ali Imran ayat 199 saya bacakan nantinya, karena mereka berendah hati kepada Allah. Mereka tidak memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ali Imran ayat 199. Jadi khusyuk dia dalam sholatnya, khusyuk dia dalam ibadahnya, rendah hati dia kepada Allah. Dia tidak memperjualkan ayat Allah justru dia meninggikan syariat-syariat Allah Karena tadi dia takutnya hanya kepada Allah, satu dia khusyuk dalam ibadah kepada Allah, dia tinggikan syariat-syariat Allah, dia laksanakan syariat-syariat Allah di mana saja, kapan saja dia berada, masya Allah Yang ketiga, ulama yang cinta akhirat atau ulama akhirat memiliki sifat tawadu. Apa itu tawadu? Dipahami dalam firman Allah dalam surah Al-Hijr ayat 88 dan berendah hatilah engkau terhadap orang-orang yang beriman. Jadi ulama yang memiliki sifat akhirat adalah ulama-ulama yang memiliki sifat tawadu, tawadu, rendah hatinya pada orang yang beriman. Dia sangat menghormati orang-orang yang
mungkin ilmunya lebih baik daripada dia lagi atau lebih tinggi daripada dia lagi gitu ya. Tidak ada rasa merendahkan, tidak ada merasa yang paling benar, tidak ada meremehkan, tapi masya Allah tawadu ya. Jadi kalau kita lihat ya, jadi ulama-ulama yang memang memiliki sifat akhirat adalah ulama-ulama yang berjalan di muka bumi ini bukan dengan kesombongan, tapi berjalan di muka bumi dengan tawadu. Dia menyapa ya, kemudian di masyarakat dia ramah, di masyarakat dia memposisikan dirinya anggota masyarakat, tetap membantu, tetap menjaga rambu-rambu ya, tidak menganggap dia yang paling baik ya, tetap mendengarkan apa-apa yang ada di masyarakat, tetap menasihati masyarakat ketika masyarakat ada yang salah tanpa menggurui, tapi dengan lintalahum, dengan lemah lembut, dengan hati yang penuh dengan rasa kasih sayang, saling mengingatkan dalam kebaikan, ketaatan dan dalam kebenaran. Itu yang ketiga, tawadu. Kemudian apa? Sifat daripada ulama akhirat yang keempat adalah berakhlak baik. Ini penting sekali ya. Seorang ulama itu sangat diperhatikan akhlaknya, karena sebagai contoh, sebagai teladan. Apa kita lihat Rasulullah, masya Allah ya, contoh figurnya Rasulullah sebagai uswah kita ya. Begitu juga dengan ulama akhirat adalah memiliki sifat yang baik, akhlaknya ya baik, akhlaknya mulia. Nah, kalau kita bicara masalah akhlak mulia ini, kita bisa lihat di dalam surah Ali Imran ayat 159 ya. Maka berkat rahmat Allah engkau Muhammad berlaku lemah lembutlah terhadap mereka. Ini akhlak yang baik, surah Ali Imran ayat 159. Jadi kalau kita di masyarakat ya, kita memiliki akhlak yang baik sebagai contoh, santun, penyayang, lemah lembut, penuh bijaksana gitu ya, merangkul dan tidak berkata kasar gitu ya. Bahkan kalau seorang ulama yang berakhlak baik, banyak orang nanti akan mengikuti nasihat-nasihatnya, banyak yang mengikuti nanti arah-arahannya. Karena apa? Karena disampaikan ya dari hati ke hati dengan memanusiakan manusia ya. Jadi kalau kita bicara dari hati ke hati, memanusiakan manusia, insya Allah apa yang kita sampaikan, yang kita nasihati itu akan bisa diterima dengan baik. Kalau kita memiliki akhlak yang mulia, bisa menjadi suri teladan contoh. Ya. Dan yang terakhir ya, seorang ulama akhirat ya, dia lebih mengutamakan akhirat daripada dunia ya, yaitu dia memiliki sifat zuhud. Seorang ulama akhirat dia memiliki sifat zuhud. Dipahami dalam firman Allah ya, dalam surah Al-Qasas ayat 80 ada penunjuk ya, tetapi orang-orang yang dianugerahkan ilmu berkata, celakalah kamu, ketahuilah bahwa Allah lebih baik bagi orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan. Jadi dia melakukan kebajikan ya, melakukan juhud, dia tidak pernah merasa tinggi. Ketika dia dianugerahkan ilmu, dia semakin juhud, bukan malah dia sombong. Karena kalau sombong malah jadi celaka. Ya, karena orang-orang yang Yahudi ya, dengan ilmunya dia menjadi sombong, dia dengan ilmunya jadi serakah ya, bahkan dia menyembunyikan ayat Allah. Tapi orang-orang yang ulama akhirat adalah dengan dia memiliki ilmu, dengan ilmu itu dia semakin dekat dengan Allah, dengan ilmu itu semakin takut dengan Allah ya, bahkan dengan ilmu itu dia bisa menasihatin orang, dan dia dengan ilmu itu dia semakin juhud terhadap urusan-urusan dunia. Urusan-urusan dunia bukan lagi menjadi dia menjadikan dunia itu bukan di hatinya lagi, tapi di tangannya yang dia kendalikan. Prioritas hidupnya adalah akhirat. Nah, itulah beberapa hal ya tadi ya. Jadi ada 5 ya yang kita bahas, adalah ada 5 sifat ulama akhirat. Satu tadi apa? Satu adalah memiliki sifat takut kepada Allah. Yang kedua adalah memiliki sifat khusyuk. Yang ketiga adalah dia memiliki sifat tawadu. Yang keempat adalah memiliki akhlak yang mulia, dan yang kelima adalah memiliki sifat zuhud. Semoga kita bisa mencontoh 5 sifat ulama akhirat ini ya. Mudah-mudahan Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam bimbingan Allah, rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin penyampaian saya ini masih banyak kekurangannya. Sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Anur Rafiq Soleh yang telah memberikan ilmu ini yang saya sampaikan, izin saya sampaikan lagi di YouTube ini. Mudah-mudahan menjadi amal soleh beliau dan juga menjadi amal saleh kita bersama. Alhamdulillah para takunna muntarin. Mohon maaf lahir batin kepada para pemirsa dan kepada Allah semua, ampunnya sebesar-besarnya. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah para takunna muntarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.